Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Awalan hayyina nasyurullah azza wa jalla alati qad atana ni'man wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal maqamil mubarak. Taniyan assalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi qad ahmadana min adh-dhulumati ila an-nur wa kadzalika ila siratal mustaqim. Tafsilani wa tafslimanakum sa'atik bil qadri al-misi. Hai, selamat sore semua. Apa kabar hari ini? Sebelum memulai kajian pada sore hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ana Julia selaku moderator pada kajian kali ini akan membacakan riwayat pendidikan dan riwayat organisasi dari Ustadzah Diah Fitri Aryani. Nama Ustadzah Diah Fitri Aryani, alamat Kadawung. Riwayat pendidikan SD Negeri Nawung 2, SMP Negeri 1 Gesi, SMA Negeri 2 Sragen, Universitas Negeri Semarang. Riwayat organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah tahun 2004, Rohis SMA tahun 2004, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah tahun 2007 sampai tahun 2013, Rohis Kampus tahun 2013, KNPI Nasyatul Aisyah tahun 2013 sampai sekarang. Untuk acara selanjutnya akan diisi oleh Ustadzah Diah Fitri Aryani. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Mbak Naya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar santriwati Transen? Ekspresinya gimana dong? Kalau lagi alhamdulillah bagaimana? Alhamdulillah. Terus? Luar biasa. Sininya? Oke. Semangat ya, diulang lagi. Apa kabar santriwati Transen? Alhamdulillah. Luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Kita cek konsentrasi dulu. Kalau saya katakan tepuk satu ya. Tepuk dua tepuknya. Tepuk tiga tepuknya. Tanpa tepuk berarti tidak. Siap? Tepuk satu. Gak ada tepuknya. Tepuk satu. Sudah sore, nggak apa-apa ya kan? Kita ulangi konsentrasi. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu, dua. Tepuk tangan. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, senang sekali saya melihat
wajah-wajah salihah, wajah-wajah cantik yang insya Allah ketika dulu sekolah pesantren ini ya, Trensen ini kemudian dibentuk di dalam hati saya waktu itu masih juga belum terlalu berumur. Sekarang kan jarak kita nggak terlalu jauh ya kan. Ya, dulu saya itu mondoknya mondok Kalong. Tahu mondok Kalong? Ya, jadi kalau dilihat dari riwayatnya, saya dulu itu sekolahnya negeri semua. Saya nggak pernah mengenyam pendidikan di Muhammadiyah, tidak pernah. Ya, sampai sekarang pun saya bekerja juga tidak bekerja di lembaga Muhammadiyah, tapi hati saya selalu ada bersama Muhammadiyah. Kenapa? Ya, karena saya yakin di dalam gerakan ini dari SMA, saya sekolah di SMA Negeri 2 Sragen, saya sudah aktif di IRN kalau dulu, Ikatan Remaja Muhammadiyah. Jadi pulang jam 2 dari sekolah, saya kemudian di IRN, kemudian pulang saya di pondok. Jadi pondoknya kayak ngekos gitu. Pondoknya itu mulai belajarnya mulai dari habis maghrib, kemudian nanti habis isya itu sudah belajar mandiri lagi untuk urusan sekolahnya, kemudian sholat malam, habis subuh ada ngaji sebentar, kemudian mulai aktif di sekolah lagi, keluar lagi kita ke sekolah. Seperti itulah dunia saya. Jadi mondok berasa ngekos, namanya kos Islami. Kalau kos aja kan nggak ada aturan gitu ya. Jadi dulu kami rasakan seperti itu karena belum ada pondok yang boarding school seperti yang kalian ini, yang sekolah yang begitu sudah tertata dari mulai pembelajaran agamanya sampai pembelajaran yang bersifat sainsnya begitu luar biasa. Ketika dulu Trensen dibentuk, dalam hati saya, insya Allah akan terlahir generasi-generasi hebat dari Trensen yang akan membawa nama Sragen untuk kejayaan Islam. Amin. Bisa merinding saya, betul. Ketika ada nama Trensen itu keren. Kalian tahu kenapa saya dulu kuliah? Kemudian saya SMA jurusannya IPA. Tapi ketika saya kuliah di dalam sininya saya tidak mau ada kuliah yang namanya hitung-hitungan. Karena saya dulu tersesat di jalan yang benar. Kenapa? Karena dulu saya SMA masuk IPA seperti hanya mengikuti tren saja. Karena trennya waktu itu anak-anak yang hebat, anak-anak yang keren itu mereka terlahir dari jurusan IPA. Padahal apakah seperti itu? Kita buktikan berikutnya ya. Pada akhirnya di dalam, meskipun waktu itu saya itu di pondok, teman-teman tidur, saya belajar fisika sampai jam 12 malam. Mau ulangan itu saya belajar sampai jam 12 malam. Saya pakai papan tulis yang ada di pondok untuk belajar, untuk mengajar itu saya pakai seperti ustazah mengajarkan bagaimana. Dan ternyata besok ketika ulangan saya remedi, teman-teman. Baik nggak itu teman-teman? Baik banget itu. Tapi kemudian saya berpikir, saya nggak mungkin terus-terusan hanya kemudian menjadikan tren ini yang ternyata tidak membuat saya berkembang. Kemudian dari situ saya berpikir, saya harus berubah, saya harus merubah pola pikir saya. Oke, tidak harus IPA. Maka ketika kuliah, dalam benak saya, kemudian saya harus terlepas dari sini. Kemudian saya berpikir, no hitung-hitung, no IPA. Se-IPA-IPAnya saya adalah biologi. Karena saya menyadari, saya mulai mengenali diri saya. Waktu SD, oke, saya masih bisa berhitung. Matematika saya masih bisa bagus. Ketika SMA, saya sudah mulai belajar. Saya bukan tidak mau belajar. Saya mau belajar, saya bahkan ikut les. Saya jadi pulang jam 2,
itu langsung menuju ke tempat les. Waktu itu ada namanya tempat les namanya Nurul Ilmi. Pulang sekolah kemudian mandi terus pelajaran di pondok. Saya seperti dunia saya itu hanya belajar dan organisasi sudah. Bahkan ketika jadwalnya pulang pondok saya nggak pulang. Ngapain? Kegiatan IMM, IPM, IRM. Nggak pulang tuh rela. Ya. Karena saya cinta, saya suka bergerak, saya suka pergerakan, saya suka gitu ya. Karena itu membuat hidup saya lebih dinamis. Tidak seperti saya hanya kemudian masuk kamar, belajar, besok belajar lagi, kemudian saya ranking satu, tapi saya tidak bisa berada di masyarakat. Loh, itu bukan saya, gitu ya. Nah, dari situ kemudian saya betullah ketika UMPTN waktu itu, sekarang namanya apa? SBMPTN, ya. Itu dulu saya ambil biologi, saya ambil bahasa Inggris, saya ambil bahasa Indonesia. Saya suka juga yang biologi, sebenarnya saya hanya suka tapi tuntutan karena IPA, jadi harus ada IPA-IPA-nya gitu ya. Kemudian akhirnya saya dalam hati saya yang saya kerjakan itu, kalah aku nggak kerjakan yang matematika, saya kerjakan cuma 6. Fisika nggak saya baca soalnya karena buang-buang waktu, karena itu bukan saya gitu kan. Kemudian saya berusaha di yang lain, ya. Saya berusaha di yang lain. Saya kerjakan bahasa Inggrisnya sampai selesai, saya kerjakan bahasa Indonesianya sampai selesai, dan kebetulan akhirnya diterimanya saya di jurusan bahasa Indonesia. Dan disitulah saya menemukan kebahagiaan dan saya bisa berkembang di situ. Sudah nggak nyesek lagi ketika saya harus belajar, bahkan hanya dengan usaha yang sedikit saya bisa lebih nyaman, saya bisa mendapatkan nilai yang saya butuhkan ketimbang saya kalah dengan gengsi karena teman-teman saya kok di IPA jurusannya IPA kemudian ambil kimia, karena itu dunia mereka, itu bukan dunia saya, gitu kan. Nah, dari sini kita belajar dari pengalaman yang saya alami. Adakah di sini yang merasa tersesat di jalan yang benar? Tidak perlu malu, karena bisa jadi teman-teman yang ada di sini yang di Trendset ini kadang-kadang karena dulu masih generasi awalun ya awalun ya dari Dimsa, yang Dimsa masuk ke Trendset ini ada permudahan masuk gitu kan ya. Pengalaman yang saya sama dengan saya, tidak perlu malu. Tetap melangkah, ya, tetap melakukan yang terbaik apa yang kalian bisa. Dan sampai sekarang saya tidak pernah menyesal karena saya telah melompat dari jalur sekolah saya. Dan disitulah saya menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Oke. Ya, itu tadi ya. Sekadar prolog itu tadi. Jadi sebenarnya yang kita mau bahas adalah, nggak bisa masuk Mbak? Bisa, oke. Adalah, boleh slide-nya? Bisa dibantu. Ini sudah selesai. Ya. Kelihatan nggak itu? Nggak kelihatan ya, cuma kelihatan layarnya ya kan. Oke. Jadi pernah nggak kalian baper? Pernah? Sering? Kenapa baper? Saya tanya yang belakang deh, kenapa baper Mbak? Iya, baperan. Oke, saya tahu kamu baperan, tapi bapernya kenapa? Pernah baper Mbak? Ini Mbak kameramen. Nggak pernah baper. Hatiku sekarang sunjuk. Kayaknya bohong banget ya kalau cewek itu nggak pernah baper. Ya meskipun saya sudah umurnya sekian gitu ya, beda tipis sama kalian, tapi kan saya juga pernah jadi seperti kalian ya. Nah, dan seumuran kalian ini, ya, itu kembangnya tuh banyak banget gitu. Jadi kesenggol situ itu kadang mantap juga ya kan. Gitu. Mbak pernah baper? Kenapa baper?
Saya udah ditanya, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Itu pasti ada apa-apa. Kalau perempuan kalau ditanyain apa, kamu kenapa sih? Nggak apa-apa. Itu pasti kenapa-kenapa. Ya. Kenapa Mbak? Ada nggak yang mau menyampaikan pernah baper nggak? Nggak tahu, ya Allah. Di sini tuh oke, karena mungkin ya santriwati Trensen ini kayaknya saya pernah ketemu ya, enggak ya? Safira pernah baper? Baper itu apa sih? Bawa perasaan. Oke, saya yakin semuanya pernah baper. Bahkan mungkin ada yang baperan banget. Nggak sengaja temennya lewat, nggak nyapa. Mbak itu kenapa sih kok sinis banget sih lewatnya? Padahal nggak kenapa-napa, cuma buru-buru aja. Tapi dia sudah baperan sendiri. Aku kenapa sih? Kamu kok tahu nggak sih kok Mbak itu kok diem aja sama aku? Padahal biasanya tuh enggak loh. Ya kan? Kalau perempuan tuh tadi. Nah, yang kita mau bahas bukanlah tentang bawa perasaan. No, bukan itu yang kita mau belajar di sini. Kita nanti akan diskusi bareng-bareng tentang pemuda Islam harus baper. Apa tuh baper? Sip. Ada yang sudah bawa perubahan? Nah, pemuda Islam itu harus baper. Baper seperti apa? Baper seperti apa? Seperti bapernya siapa itu? Sultan dari Turki yang penakluk Konstantinopel? Al-Fatih. Ada yang bisa sampaikan ke saya bagaimana beliau bapernya? Ada yang bisa tunjukkan nih mana suaranya Trensen yang di luar itu keren banget? Ya kita tunjukkan. Ya kita tunjukkan. Aisyah. Kan saya dengar bisik-bisik namanya. Mana nih Mbak Aisyah? Mbak Aisyah. Ya, tolong saya dibantu dong, gimana sih kisahnya Muhammad Al-Fatih kok dia bisa baper, bisa membawa perubahan yang besar untuk Islam? Setahunmu aja, tidak perlu menjadi sempurna saat ini. Sampaikan apa yang kamu tahu, ya? Oke, dari menghadap ke sini kamu ngomong. Iya, apa yang dia lakukan? Kok bisa menaklukkan Konstantinopel? Tahu nggak? Setaumu apa? Udah pernah nonton filmnya belum? Dah. Apa yang beliau lakukan? Apa mbak tuh bisa tuh kayaknya berusaha apa tuh? Mbak itu yang lengannya doreng dari 1, 2, 3 dari Mbak Aisyah. Ya, bisa digeser mic-nya kalau gitu, dibantu temannya. Gimana Mbak? Kan Muhammad Al-Fatih itu berusaha. Ya. Terus awalnya itu berusaha buat buat ngancurin bentengnya Konstantinopel itu nggak cuma sekali. Yeah. Terus dia nyoba terus, ya kan banyak orang-orang yang dekat sama dia itu juga meninggal gara-gara bantu perjuangannya Muhammad Al-Fatih. Terus akhirnya yang terakhir pakai cara yang naikin kapal ke gunung itu baru berhasil. Terima kasih Mbak siapa? Mbak Dianisa. Ya. Terima kasih Mbak Dianisa. Ada lagi versi lainnya teman-teman? Ada yang tahu yang bisa melengkapi lagi? Ada Pak? Nih abu-abu. Ada yang bisa nambahin? Ada? Bisa Pak? Ada?
terima kasih ya Mbak Yani saya. Ya, jadi betul apa yang Muhammad Al-Fatih lakukan pada usianya yang masih belia, bahkan mungkin ketimbang usia kalian yang ada di sini nih lebih muda Muhammad Al-Fatih waktu itu ya. Berapa usianya? Belasan tahun kan? Ya, teman-teman berapa? Oh ya sama, berarti seumuran kalian ya. Jadi ketika seumuran kalian itu Muhammad Al-Fatih sudah digembleng untuk bisa menjadi seorang panglima perang. Memimpin berapa ribu pasukan? 150.000 pasukan, bayangin. 150.000 itu sedikit atau banyak? Banyak, ya kan? Kita masanya mau satu lapangan teman-teman ini berdiri di halaman, totalnya ada berapa? Masih ratusan kan? Dengan santri putra berapa? Baru masih hitungan ratusan. Itu 150.000 pasukan. Itu baru pasukannya. Kemudian masih ada yang didapatkan seorang Muhammad Al-Fatih itu adalah hal yang di atas rata-rata. Dan ternyata untuk bisa mendapatkan sesuatu yang di atas rata-rata, maka seseorang itu harus melakukan secara yang di atas rata-rata. Apakah yang dilakukan Muhammad Al-Fatih itu umumnya orang? Enggak. Bagaimana mungkin seorang Muhammad Al-Fatih bisa menyeberangkan kapal ke gunung dan lewatnya itu apa? Hutan. Bayangin, kapal kok jalan di darat itu kira-kira butuh tenaga enggak? Super enggak? Super. Kita dorong lemari aja ngos-ngosan kita itu. Iya kan? Nah, Muhammad Al-Fatih itu membawanya berapa kapal? 150 kapal perang. Diangkut, waktu itu belum ada mobil. Ya kan? Pelumasnya pakai apa? Lemak hewan. Biar licin bawahnya itu pakai lemak hewan. Kepikiran nggak? Enggak. Yang dilakukan seorang Muhammad Al-Fatih adalah sesuatu yang di atas rata-rata, sehingga jangan salahkan ketika kemudian Muhammad Al-Fatih bisa mendapatkan hasil yang di atas rata-rata. Apa? Dengan meriamnya, waktu itu zaman dahulu banget itu kan ya, sudah bisa membuat meriam dengan peluru besarnya itu, beratnya itu 800 sampai 1200 pon. 1 pon itu berapa? Satu pon berapa? Berapa? Pokoknya berat gitu ya. Pokoknya 1 pon beratnya itu 800 sampai 1200 pon. Dan peluru itu yang bisa menembus bentengnya Konstantinopel. Sebelumnya tidak pernah ada peluru yang hampir tidak pernah ada yang bisa merubuhkan bentengnya Konstantinopel. Dan dengan peluru yang dikomandoi oleh Muhammad Al-Fatih, bisa robohlah bentengnya Konstantinopel. Nah, itulah pemuda yang baper itu harusnya yang seperti Muhammad Al-Fatih. Lanjut, nggak bisa deketin nggak? Oke. Ada 4 jenis, 4 tipe manusia. Yang pertama adalah orang-orang dengan tipe pesimis. Orang yang pesimis itu biasanya kalau ditanya tentang masa depan, jawabannya sering diawali dengan kata "ah". Contohnya begini. 5 tahun ke depan kamu mau jadi apa?
ulang tahun. Oke. Biasanya 5 tahun ke depan kamu mau jadi apa, Mbak? Mahasiswa apa? Kesehatan masyarakat. Amin. 5 tahun ke depan. Sekarang kelas berapa? Kelas 11. 11 itu berapa sih? Kelas 2. Sudah lulus itu harusnya. Mau jadi mahasiswa abadi? Enggak ya. Dihitung, coba dihitung betul-betul ya. 5 tahun ke depan mau jadi apa? Gitu kan. Nah, biasanya orang yang pesimis itu kalau ditanya tentang masa depan, jawabannya diawali dengan kata kamu mau bikin rumah kapan? Misalnya kalian sudah kerja nih ya, ditanya mau bikin rumah kapan? Ya nggak tahu ya, hidupku tuh ya kayak gini-gini aja. Nanti kalau sudah punya uang ya bikin, kalau nggak bikin ya sudah lah, gitu kan? Nah, Mbak, besok mau ambil jurusan apa kalau kuliah? Ya kan jadi terancam gitu. Patutnya ya yang IPA gitulah, masa ya mau ambil bahasa nanti kayak Mbak Nia aja deh gitu. Ya kan biasanya orang-orang yang pesimis selalu diawali dengan kata apa? Ada nggak di sini yang kalau ditanya sukanya ada nggak? Semoga tidak ada. Yang berikutnya adalah tipe realistis. Nah, yang tipe realistis ini udah naik sedikit nih tipenya. Anak-anak dengan pemuda dengan tipe realistis ini biasanya dia kalau ditanya tentang sesuatu, dia jawabannya biasanya diawali dengan ya sudahlah. Contoh pertanyaan sama, mas, kamu mau ngelamar si doi kapan? Ya kan? Jawabannya tuh gini, ya sudahlah, kan saya juga belum mapan kerjaannya ya kan, jadi saya harus nyari uang dulu yang banyak, biar punya kendaraan dulu, biar ini dulu, nanti kalau sudah ini ya saya akan ngelamar dia. Ya beginilah gitu ya. Atau ditanya, sudah lulus kerja, nggak mau jadi pegawai, maunya jadi usaha pengennya, terus ditanya, kapan membuka usahanya? Terus jawabnya begini, ya keadaannya kan kayak gini ya, jadi ya sudahlah, nanti paling kalau misalnya saya mau buka usaha itu ya kalau sudah punya modal, sudah ada tempat, nanti sudah siap dengan karyawannya. Jadi kayak ya naik sedikit dari pesimis lah, ya lebih baik sedikit lah ya, tapi baru sedikit gitu. Nah itu tipe yang kedua. Kemudian tipe yang ketiga adalah tipe yang optimis. Nah, tipe yang optimis ini dia bagaimana? Kalau orang optimis tuh, iya, dia percaya diri. Jadi ketika seorang yang optimis ditanya gitu, Mbak, gimana nih menurutmu Indonesia 2045 tuh gimana? Dia akan menjawab dengan kata seperti ini. Akan menjawab, Indonesia sekarang ini kondisinya adalah bla 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 A B C. Dia bisa menjelaskan dengan cara seperti itu. Kemudian, nah terus bagaimana dong 45 tahun ke depan? Nanti tahun 2045 Indonesia akan menjadi DEF. Dan saya akan ikut andil menjadi bagian dari DEF sehingga Indonesia bisa menjadi DEF. Salah satunya adalah karena peran saya. Itu orang-orang yang optimis, yakin. Jadi kalau misalnya ditanya, Mbak, kamu besok gimana nih ke depan kamu? Sudah ada dalam apa tuh? Apa namanya ya? Kayak rencana kalian jangka pendek, jangka panjangnya kan itu sudah ada gambarannya, gitu kan? Nah, kemudian tipe yang keempat adalah tipe yang progresif. Progresif itu gimana? Gimana? Maju ya. Jadi hidup itu mesti ada tantangan.
Sebagaimana di pondok ada peraturan. Sebagaimana ketika nanti kalian lulus di tempat kerja ada peraturan. Di perusahaan, di masyarakat ada yang namanya adat istiadat. Terus dimanapun kalian berada pasti akan terbentur dengan peraturan-peraturan yang kadang-kadang peraturan itu tidak sesuai dengan visi dan misi kita. Dan orang-orang dengan tipe yang progresif, dia akan selalu menemukan ide segar, dia akan selalu menemukan celah, cara untuk bisa terus maju, akan menemukan cara-cara bagaimana bisa mendapatkan cara agar bisa menjadi lebih baik. Jadi gak berhenti, tidak diam. Karena diam berarti mati. Ya kan? Kalian dulu waktu SMP dengan sekarang beda atau sama? Kalau sama berarti stagnan. Stagnan itu artinya mati. Artinya nggak ada. Karena ada dan tidak adanya kalian itu nggak akan membawa pengaruh apa-apa. Itu loh namanya mati. Ya kan? Maka ketika kalian mau bergerak, maka disitulah akan ada yang namanya perubahan. Siap untuk berubah? Siap. Kayaknya siapnya ragu-ragu. Siap untuk menjadi bagian dari perubahan? Siap. Insya Allah, lanjut Mbak. Oke. Sebelum kita lanjut, boleh berdiri dulu. Diletakkan dulu penanya. Masih bisa lihat saya? Ternyata sudah. Dulu saya kayaknya pas sekolah itu termasuk yang paling tinggi. Anak-anak sekarang itu gizinya lebih banyak. Sehingga Masya Allah gitu ya. Alhamdulillah. Secara fisik itu Masya Allah kayak itu menunjukkan pemuda banget. Insya Allah ya. Dan semoga dari yang fisik yang sehat ini, fisik yang bugar dan tegar ini, insya Allah semoga bisa juga dibersamai dengan mental kalian yang siap untuk berubah. Oke. Saya Pak Smith, bisa dengar saya tidak? Oke. Ada yang pernah menari Marina menari? Oke ya. Untuk peregangannya kita coba dengan menari. Kalau yang belakang bisa lihat gerakan saya tidak? Tidak bisa. Tidak bisa. Oke. Kalau gitu kita bareng-bareng dulu. Kalau Marina begini ya, bisa? Marina. Kalau menari begini, kalau dari sini begini kelihatan? Yang depannya kasih contoh, biar lihat depannya aja. Kalau menari begini, nah lihat depannya aja, lihat nggak perlu lihat saya kalau nggak sampai lihat depannya. Contohnya ada di depan kalian masing-masing ya. Ya, Marina menari di atas menara. Oke, kita praktekkan ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Oh ya. Sekarang kita kasih lawan biar ada lebih seru ya. Sekarang lawannya Marina, Marijo. Nah, kalau Marijo gagah begini ya. Marijo begini, lihat depannya, kasih contoh yang depan. Lihat belakangnya, dilihat. Kalau Marijo itu seperti ini, ya. Selanjutnya sama. Marijo menari di atas menara, di atas menara. Marijo menari. Oke, sekarang silahkan duduk. Silakan duduk. Oke. Sekarang perhatikan saya. Ya. Teman-teman yang nyanyi, saya yang bergerak. Oke? Konsentrasi ya. Oke. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Lagi. Di
di atas. Konsentrasi lebih cepat. Ya, sekali lagi konsentrasi. Siap? Cepat ya. 1, 2, 3. Konsentrasi. Baik. Saya sampai jam berapa ya, Pak? Oke. Sekarang apa yang membedakan teman-teman sekarang dengan 5 tahun yang lalu? Coba ditulis di buku kalian masing-masing. 1 menit. Tulis. 1 menit saja. Apa yang membedakan kalian 5 tahun yang lalu? 5 tahun yang lalu itu berarti ada yang SMP dan SD ya? Ya, ditulis. Yang membedakan kalian sekarang dengan 5 tahun yang lalu apa? Sekarang apa? 5 tahun yang lalu apa? Sudah. Selanjutnya, slide berikutnya, Mbak. Nah, sekarang tuliskan apa yang membedakan teman-teman sekarang dengan 5 tahun yang akan datang. 5 tahun lagi yang akan membedakan kalian dengan 5 tahun lagi itu apa? Mungkin sekarang kalian bisa lihat ya, sekarang kondisi kalian seperti apa, bagaimana, ya kan, cara hidup kalian seperti apa. Kemudian 5 tahun lagi kalian akan membuat cara hidup yang seperti apa, kalian akan menjadi seperti apa, ya kan? Kalian mau jadi apa? Nggak perlu banyak, cukup 1 kata kalau perlu, kalau bisa, ya. 1 menit. Ada yang sudah? Angkat tangan yang sudah? Angkat tangan yang sudah? Sudah, Mbak? Oke. Dengan Mbak siapa? Mbak siapa? Fayaza. Mbak Fayaza. Yang membedakan dengan 5 tahun yang lalu dengan yang sekarang apa? Kedewasaan. Kalau dulu? Dulu masih agak susah kontrol emosi, sekarang juga sih, tapi mendingan. Berapa persen perubahannya? 40. 40%. Oke. Sekarang yang membedakan dengan ya, kemudian dengan 5 tahun yang akan datang apa? Insya Allah jadi orang sukses sudah. Suksesnya apa? Suksesnya bermanfaat bagi orang banyak. Manfaatnya apa? Kayak bisa mungkin jadi kayak mbaknya jadi pembicara. Pengen jadi pembicara? Ya. Oke. Amin. Kita amin kan? Amin. Ada yang mau lagi menyampaikan tentang dirinya 5 tahun yang lalu, sekarang dan yang akan datang? Nanti kita aminkan bersama-sama. Ada? Kita aminkan bersama-sama doanya. Ini waktunya habis asar, insya Allah mustajabah. Ada?
Saya nggak perlu tunjuk deh, keren loh, masa ditunjuk terus. Yang mau angkat tangan? Ayo, tunjukkan dong. Oke, dengan Mbak siapa ini, Masya Allah? Mbak Rediza. Oke, Mbak Rediza, silakan. Dulu saya yang bandel terus gak patuh sama perintah orang tua. Iya, sekarang? Sekarang insya Allah masih belajar. Insya Allah belajar. Kira-kira dulu kan nggak patuh, sekarang kepatuhannya berapa persen? 75%, Masya Allah. Sudah banyak sekali perubahan, saya jadi merinding nih, ya kan? Ternyata dari nyantri itu juga bisa merubah sikap ya, tidak hanya nambah ilmu tapi juga perbuatan kita. Terus Mbak, 5 tahun ke depan? Saya pengen jadi orang yang positif vibes. Positif vibes. Positive vibes itu apa? Orang-orang lihat tuh adem gitu. Caranya gimana? Mau jadi apa? Caranya gimana? Kamu mau menjadi apa? Kontribusi apa yang mau kamu berikan dengan caramu itu? Apa? Mau jadi positif vibes? Itu apa sih artinya? Nggak tahu banget ya kan saya. Ngaku. Apa Mbak? Oke, jadi kayak sekarang itu kayak YouTuber misalnya, semacam itu caranya. Kayak YouTuber dengan cara-cara positif itu kamu sebar relasi itu. Oke, kita aminkan. Amin. Ada lagi Pak yang bedakan kamu 5 tahun ke depan? Jadi gini-gini ya kan? Ada lagi nggak? Banyak. Mau dibacakan semua? Nggak. Oke. Yang lain yang mau? Silahkan. Mbak siapa namanya? Pia. Mbak Mia. Pia. Via. Via. Ya. Berbedanya sama 5 tahun yang lalu, dulu itu kurang paham sama masalah kehidupan, tentang kehidupan. Kayak di rumah, misalnya sama keluarga, sama mama, misalnya pengen apa itu harus diturutin, sampai nangis kalau nggak diturutin. Tapi sekarang udah lebih paham kalau mama itu begini-begini, misalnya belum bisa memenuhi apa yang diinginkan, jadi yaudah nggak apa-apa kan mama gini dan apa bersyukur gitu. Oke. Jadi dulu egois banget ya. Sekarang berapa persen berubahnya? 80%. 80%, Masya Allah. 5 tahun yang akan datang kamu jadi apa? Pengen jadi mahasiswa yang berprestasi dengan sekolah itu dengan beasiswa. Terus kan beasiswa kalau yang penuh itu kan dapat jatah juga buat uang satu gitu. Kayaknya ngirimin ke mama juga buat rumah. Oh, Masya Allah. Kita aminkan? Amin. Jadi apa ya kontribusi apa yang mungkin kita bisa berikan lebih gitu ya ketika besok kita menjadi lebih dewasa. Tadi yang angkat tangan siapa? Ya. Siapa dulu? Silakan. Apa Mbak? Siapa namanya? Nama saya Syifa Nuswa Audia. Syifa. Oke. 5 tahun ke belakang saya itu egois. Egois. Terus gak mandiri. Gak mandiri. Manja. Jelas banget ngomongnya ya. Terus Sekarang lebih mandiri. Dulu gini, kalau misalnya mau ke warung sebelah terus diantar. ya. Tapi sekarang punya cita-cita sekolah tuh pengen di luar Jawa kan. Ya. Aku dari Jawa Barat, pengennya gini, sekolah SMA aku pengen di Jawa Tengah misalnya tuh gitu. Aku pengen jauh dari orang tua. Aku pengen punya pengalaman baru gitu. Gimana sih di Jawa Tengah? Gimana sih di Jawa Timur? Gitu. Oke. Berapa persen perubahan? 50%. 50%? 50%, Masya Allah. Lanjut. 5 tahun yang akan datang, 5 mau tahun jadi apa kamu? yang akan datang saya pengen menjadi pengusaha terbesar di Indonesia. Terbesar di Indonesia, Masya Allah. Kita amin ya. Amin. Masya Allah. Oke, sebenarnya pengen dengarkan semua, iya ya. Tapi waktu kita juga terbatas ya. Oke,
Insya Allah semoga nanti teman-teman bisa, mungkin nanti ada forum yang bisa longgar sama teman-temannya saling membacakan. Jadi kalau misalnya dulu saya sama teman-teman itu maju ke depan begini, saya bacakan, saya dia Fitri Aryani, 5 tahun ke depan saya akan seperti ini. Kemudian teman-teman semuanya akan mengatakan amin. Itu Masya Allah. Saya dulu punya cita-cita ingin menginspirasi 110 juta orang. Itu dulu impian saya. Dan alhamdulillah sekarang terwujud sedikit demi sedikit. Dengan apa ya, kajian-kajian seperti ini. Saya berusaha membuat kajian-kajian di kampung-kampung itu ada. Karena apa? Saya ingin ketika nanti saya meninggal ada amalan baik yang akan diteruskan oleh generasi-generasi setelah saya. Itu impian saya, gitu ya. Jadi saya memang tidak bekerja di instansi, tidak. Saya sekarang hanya menjadi ibu rumah tangga, tapi saya tetap berusaha ingin menjadi bagian yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan apa? Ya dengan cara saya, dengan apa? Ya sudah, saya berikan pengajian kecil-kecil, yang kadang santrinya hanya 4, yang kadang hanya 20, yang kadang juga 150, sesuai dengan keadaan apapun, yang sedikit pun saya oke. Yang penting kita apa? Terus bergerak untuk kebaikan. Ya, lanjut Mbak. Oke, tadi teman-teman sudah punya tujuan 5 tahun ke depan, baik yang sudah dibacakan ataupun yang belum. Nah, lalu semua itu yang 5 tahun yang akan datang itu, teman-teman mulai dari mana? Mulai dari mana? Dari sekarang. Mulai dari mana? Dari mindset, betul. Dari pikiran. Lanjut Mbak. Ya. Jadi Margaret Thatcher, ada yang pernah dengar? Itu bacanya betul ya? Thatcher. Ya, Margaret Thatcher itu siapa dia? Siapa? Ada yang pernah dengar namanya? Nggak pernah dengar? Oh, di pondok terus 6 tahun nggak pernah dengerin berita Ustazah. Kalau pulang mah tinggal tidur, makan, jalan-jalan, udah habis waktunya, nanti di pondok nggak pernah lihat media lagi gitu ya kan? Ya itu dinikmati ya nasibnya santri ya. Nanti ya, akan ada masanya ketika teman-teman bisa ya. Jadi Margaret Thatcher itu adalah seorang perdana menteri perempuan pertama di Inggris. Ya, perdana menteri perempuan pertama di Inggris, karena dulu itu kan perempuan itu tabu sekali ya. Nah, dan Margaret Thatcher itu menjadi seorang perdana menteri perempuan pertama di Inggris dengan bagaimana? Kemudian saya ingat kata-katanya, kelihatan nggak itu ya? Ya, jadi Margaret Thatcher pernah mengatakan, perhatikanlah pikiranmu, karena dari pikiranmu akan muncul kata-katamu. Dan perhatikanlah kata-katamu, karena dari kata-katamu itu akan muncul menjadi sebuah perbuatan. Dan perhatikanlah perbuatanmu, karena perbuatanmu yang kamu lakukan terus-menerus akan menjadi sebuah habit, sebuah kebiasaan. Dan perhatikanlah kebiasaanmu ketika kamu lakukan terus-menerus dari bangun tidur, kemudian melakukan aktivitas sampai dengan tidur lagi, itu kamu jadikan kebiasaan habit, dan itu akan menjadi sebuah karakter. Dan perhatikanlah karaktermu, karena karaktermu itulah yang akan membentuk takdirmu. Ya. Jadi kayak lingkaran gitu kan. Semuanya itu dari sini. Jadi sederhana. Dari yang tadi teman-teman tuliskan semuanya, 5 tahun ke depan saya mau jadi mahasiswa terbaik, 5 tahun ke depan saya menjadi pengusaha paling sukses di dunia, 5 tahun ke depan saya mau menjadi orang yang bisa menginspirasi banyak orang. Kemudian 5 tahun ke depan saya, 10 tahun ke depan saya buat 25 tahun ke depan dibuat. Teman-teman punya rencana ke depan, semuanya dari mana? Dari sini, dari mindset. Kita ucapkan, kita afirmasi, kita berbuat, kemudian menjadi habit, kemudian menjadi karakter, kemudian akan membentuk takdir kita. Jadi ya, jadi jangan salahkan ya. Jangan salahkan ketika ada seorang santri yang setiap hari membaca beberapa juz sehari, kemudian beberapa tahun kemudian dia menjadi penghafal Al-Quran. Jangan salahkan ketika ada seorang anak yang sering membaca koran Tempo, kemudian 10 tahun ke depan, kemudian dia menjadi politikus hebat. Jangan salahkan ketika ada seorang anak yang sering melihat peluang, sering melihat kesempatan, kemudian ketika dia remaja, ketika dia muda, dia bisa
Dan ternyata semua itu lanjut Mbak. Semua itu dari mana? Jadi sebenarnya kun fayakun itu adalah urusannya Allah. Apa yang akan terjadi, terjadilah. Udah, kita nggak bisa ngapa-ngapain tuh kalau sudah kun fayakun, betul nggak? Tapi ada tugas kita sebagai seorang manusia selain dari menyalahi kun fayakun adalah apa? Ikhtiar. Tugas kita adalah berusaha. Ketika kita sekarang sebagai seorang santriwati Friendset, maka kita punya tujuan, misi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan. Kemudian maka tugas kita adalah berusaha menuju ke sana. Gimana caranya? Itu kan visi kalian tuh, ya kan? Kemudian dibuatlah misinya. Oh, kalau aku mau jadi pengusaha nih, ya kan? Mau jadi pengusaha kan? Oh, berarti dari sekarang tuh harus siapkan. Coba dilanjut Mbak. Harus siapkan apa? Nutrisinya. Karena kita adalah nutrisi yang kita serap. Kalau setiap hari kita makanannya Al-Quran, ya gampang saja Allah menjadikan kita kun fayakun, jadilah seorang penghafal Al-Quran. Kalau setiap harinya kita barunya ngobrolnya sama politikus, ya isinya kita apa? Tentang politik. Kalau setiap hari kita ngobrol dengan ustazah, gambaran kita tentang pengadilan masa depan, seorang guru itu harus begini, nanti santrinya harus begini. Di dalam sininya kita juga akan sama. Maka kemudian lingkungan itu juga akan menjadi bagian dari pembentuk kepribadian kita. Kalau teman-teman gaulnya dengan teman-teman olahraga, mesti yang diobrolkan apa? Olahraga. Kalau hobinya baca novel, yang diobrolkan apa? Novel. Kalau yang diobrolkan hadis juga kan? Jadi kamu semua, kita ini adalah nutrisi yang kita serap. Kayak tadi bacanya tentang koran Tempo, ya tahu ya politik, besok kemudian dia akan paham politik, bagaimana politik yang buruk, bagaimana politik yang baik, maka kemudian akan menjadi tuh, seperti Muhammad Al-Fatih, sejak kecil sudah belajar berbagai disiplin ilmu sehingga tahu strateginya, mau bikin senjata bagaimana, kemudian strateginya mengelabui musuh bagaimana, dibuatlah itu kapalnya dibawa ke atas, ya kan? Karena apa? Nutrisi yang dia serap sejak kecil itu ya seperti itu yang kemudian membentuk Muhammad Al-Fatih menjadi seorang yang hebat. Gitu. Lanjut Pak. Nah, ini adalah sebuah penelitian, itu yang tabel ketiga itu ya, Indonesia yang kecil banget, kelihatan enggak? Nah, saya jelaskan ya. Yang pertama itu Tiongkok, kedua India, Indonesia, Jepang, Bangladesh, Pakistan, Filipina, Vietnam, Thailand, dan Korea Selatan. Itu adalah hasil penelitian tahun 2021 tentang penggunaan internet. Jadi Indonesia se-Asia itu ya, se-Asia itu Indonesia menempati kedudukan ketiga pengguna internet. Ya, dan di Indonesia itu penggunanya itu 80%. Dan dari penelitian tersebut, mereka, para pemuda di Indonesia itu menggunakan internet sebanyak 8 jam sehari. 8 jam itu berapa bagian dari hari? Sepertiga hari. Tidurnya berapa kalian? Tidurnya berapa jam? 5 jam. Itu berapa bagian dari hari? Sisanya buat ngapain? Aktivitas ya, ada yang ngaji, ada yang hafalan, ada yang sekolah, ada yang belajar, ada yang mengerjakan otak-atik, ada yang kebersihan dan sebagainya. Itu kalau di pondok. Kalau di rumah, kalau di pondok kan jangan tanya, pasti keren, jempolnya 5 gitu kan ya. Tapi kalau udah pulang di pondok ngapain? Pagi tidur, siangan dikit main, pulang dikit tidur lagi, ya kan? Ini pokoknya surga dunia lah ya kayak gitu ya. Nah, maka ketika teman-teman di sini masih terjaga di pondok dengan aktivitas yang begitu padat dengan kebaikan, ketika di luar sana teman-teman seumuran kalian itu mereka kerjaannya ngapain? HP, mereka dengan internetnya, ya kan?
Sudah nggak lagi di warnet, sudah nggak zamannya sekarang di warnetnya, sudah HP setiap hari, apalagi karena COVID kemarin semuanya sudah pegang gadget, bahkan anak TK sekalipun sekarang udah dikasih gadget ya kan. Nah, lalu apa yang mereka serap? Ya kan? Kalau kemudian ada trending di Indonesia itu yang gampang trending apa? Musik, apalagi porno, trendingnya cepet banget. Mulai di Indonesia gitu kan. Nah, kemudian ya, apakah kemudian kita hanya mengikuti arus saja? Nah, yang trending bagus kita ikut tepuk tangan, ketika jelek kita kemudian nyinyir. Apakah cukup seperti itu? Menjadi penonton dan bersorak-sorai terhadap apa yang terjadi di media sosial? Maka ini saatnya kita, kalian ini anak-anak yang masih muda ini masuk ke situ, karena internet itu adalah dunianya siapa? Nggak kelihatan yang belakang ya? Nggak apa, ini yang kecil hanya sementara. Oke, ya, oke. Sampai mana tadi? Ya, saatnya kita menjadi bagian dari perubahan. Harusnya yang muda ini kemudian, apakah kita kemudian akan hanya menjadi pemandu sorak terhadap apa yang terjadi di media sosial? Apakah kemudian mau menjadi pemain di situ? Ya kan Mbak, yang mau jadi influencer? Ya kan, sama kan influencer ya kan? Nah, memberikan pengaruh yang baik ya. Jadi influencer kemudian masuk, bayangkan kalau misalnya kemudian internet itu yang menguasai santri-santri, apakah akan ada konten porno? Ya kan? Jadi ya, ini sebenarnya menjadi lahannya para pemuda-pemuda semacam kalian ini. Kalau yang isi yang tua-tua ya, kalau misalnya ada yang muda maju pasti ya wes sing nom, tapi nggak ada kontrol. Tapi ketika yang masuk di situ adalah pemuda-pemuda Islam yang dengan akidah yang kuat, maka yang keluar di situ pun juga akan yang bagus-bagus. Betul nggak? Lanjut Mbak. Nah, jadi berhentilah menjadi pemuda yang eksklusif. Apa itu eksklusif? Yang unik, yang hanya sendiri, yang nggak peduli, ya kan? Yang egois, yang dia hanya punya tujuan dan misi untuk urusan pribadinya, tapi tidak peduli dengan tangisan orang-orang di sekitarnya. Menjadi pejabat yang kemudian dia hanya peduli terhadap urusannya, tetapi tidak peduli bahwa rakyat menjerit. Yang menjadi mahasiswa hanya mikirin, yang penting aku kuliah, nanti aku lulus, bodoh amat orang-orang sekitar pada butuh aku atau enggak. Yang penting aku solehah, aku ngaji, tapi biarinlah itu orang-orang sekitarku nggak pakai jilbab, nggak ngaji, itu urusan dia, yang penting aku selamat sampai akhirat. Cuma begitu, menjadi muslimah yang eksklusif, yang nggak kenal sama orang-orang di sekitarnya, nggak peduli sama orang-orang sekitarnya. Berhentilah seperti itu, buka mata, lihat keadaan di sekitarmu, karena mungkin saat ini kalian di pondok dunianya begitu aman, semuanya solehah, semua menutup aurat semua. Nanti ketika kalian satu langkah keluar dari pondok, sudah mulai ada yang pakai celana pensil. Kalian diem aja, kadang cuman astagfirullah, dan biasa aja di situ. Temennya begitu, didiamkan saja. Kasih nasihat, bawa pengaruh. Jangan hanya menjadi sesuatu yang ada dan tidak adanya, kamu nggak ada apa-apanya di masyarakat. Maka ketika salah satu di antara kita meninggal, yang lain biasa-biasa aja. Maka jadilah ketika kita tidak ada, maka kehadiran kita dinanti-nanti. Karena apa? Dengan kehadiran kita, kemudian itu bisa membawa manfaat yang banyak. Kedatangannya begitu dirindu. Oh Mbak itu kok nggak datang-datang, kemana ya? Biasanya kalau datang tuh senyum, kasih sapa, terus ngasih nasihat ke anak-anak, aku kangen nih. Ya kan? Beda dengan misalnya kita yang datang ke masjid di kampung itu datang biasa aja. Kita nggak ada ya nggak ada yang nanyain. Karena apa?
Kita nggak ada peran apa-apa di situ, nggak ada andil kita, ya kan? Maka ketika nanti kalian keluar dari pondok, jangan menjadi pribadi yang eksklusif, jangan. Jadilah pribadi yang inklusif. Mbak, lanjut Mbak. Ya. Jadi ya, muda itu sebenarnya bukan masalah umur, tapi muda itu adalah tentang pilihan sikap. Kalian keluar dari pondok sekarang nih ya, kemudian kalian di masyarakat sampai kalian nambah umur jadi 25 tahun, kemudian atau sebelum itu sudah ada yang nikah, kemudian 25 tahun, kemudian 30 tahun, 40 tahun, tidak ada perubahan, kalian tidak melakukan apa-apa, masyarakat biasa aja dengan kehadiran kalian, ada atau nggak ada pengaruhnya. Itu sikap hidup kalian, dan kalian tidak ada jiwa-jiwa mudanya. Jadi kalian akan kalian akan tua setua pesimis kalian, dan kalian akan menjadi muda semuda optimis kalian, ya kan? Dan kalian akan tua setua keputusasaan kalian, dan akan menjadi muda semuda harapan kalian. Jadi tinggal kalian mau yang pilih, mau jadi yang putus asa atau yang mau penuh harapan, mau jadi pemuda yang optimis atau yang pesimis. Itu adalah pilihan hidup kalian. Kita lihat kisah berikutnya, sedikit kisah tentang Umar bin Khattab. Ada yang pernah dengar tentang kisah Umar bin Khattab bersama Yahudi miskin? Pernah dengar? Ya, jadi waktu itu kan Umar bin Khattab kemudian diprotes karena apa, rumahnya Yahudi mau digusur ya. Kemudian dicarilah Umar mana Umar mana. Menteri-menterinya itu ya, kalau zaman sekarang diantarkan ke sini loh. Di sini kamu jangan teriak-teriak begitu. Mana? Aku mau cari di mana sih rumahnya seorang pemimpin yang katanya adil itu, kok rumahku mau digusur? Kalau bahasa kita sekarang kayak gitu ya. Kemudian ditunjukkanlah, sudah sampai ke tempatnya. Ini loh rumahnya Sayyidina Umar. Hah? Serius? Ini rumahnya Umar? Rumahnya Umar, seorang pemimpin presiden kita itu masa kayak gini? Rumahnya sederhana sekali. Nggak percaya sih Yahudi yang miskin tadi. Kemudianlah datang seorang dengan pakaian sederhana, kemudian menghampiri. Wahai bapak tua, apa yang terjadi? Protes. Mana? Saya mau mencari Abu Bakar. Abu Bakar? Umar. Saya mau mencari Umar. Mana Umar? Saya Umar bin Khattab. Nggak mungkin. Masa kamu Umar? Gitu kan? Iya, saya Umar. Dilihat dari atas sampai bawah. Masa presiden kayak gitu? Pakaiannya sangat sederhana, ya kan? Padahal presiden. Bisa nggak mau bermewah-mewah? Bisa. Tapi pilihannya Umar bin Khattab tidak dengan bermewah-mewah. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Setiap hari beliau bergerilya malam-malam untuk memastikan apakah ada rakyatnya yang lapar, apakah ada rakyatnya yang belum bisa tidur, apakah ada rakyatnya yang belum tidur karena kelaparan. Beliau lakukan seperti itu, bahkan sampai menggadaikan seluruh kebahagiaannya. Karena apa? Ada emban tanggung jawab dalam hatinya, bahwa seorang pemimpin bertanggung jawab terhadap umatnya. Itu loh pilihannya Umar. Jiwa mudanya Umar seperti itu. Menjadi seorang pemuda, menjadi seorang pemimpin yang tidak memandang siapa dia. Ketika kita menjadi pemimpin, ini urusan keadilan sosial loh guys, ya kan? Yahudi dia tidak muslim, tapi masalah keadilan sosial itu menjadi tanggung jawab seorang presiden. Ini bukan masalah akidah, karena masalah perut kita tidak bisa tawar-tawar, ya kan? Maka adil. Kalau ada orang Yahudi yang terzalimi, maka akan tetap dibela, ya kan?
Nah, seperti itulah seorang pemimpin. Tidak eksklusif yang harus mewah-mewah, tampak keren, naik berjalan semuanya pengen lihat, wow keren banget ya presiden kita, bajunya bagus, pasti mahal banget deh. Rata-rata kan begitu kalau pemimpin ya. Yang keren-keren itu, wah keren ya. Kalau pemimpin itu, nggak mencerminkan banget deh gitu. Karena apa? Sering kita terjebak di casing, tidak di mana? Di hati, gitu ya. Lanjut Mbak. Ya, jadi pemuda yang berkualitas itu bagaimana caranya? Kita mulai dari be a good one. Jadilah yang baik. Jadilah yang baik, menjadi diri kita yang tidak perlu membandingkan kita dengan orang lain. Temanku itu bisa itu, aku gimana? Masa sih temanku bisa begini, bisa begini, bisa begini. Selalu membandingkan hidupnya dengan orang lain sehingga dia terkungkung. Maka menjadi be a good one, jadilah yang baik ya. Jadi ketika ada kesempatan ambil pijakan itu. Kemudian be a good one is not enough ya. Nggak cukup baik aja, maka kita naik satu level menjadi be a better one. Lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Jadi kalau misalnya kemarin tahun lalu kalian di pondok seperti apa, tahun ini harus ada peningkatan. Jangan sama aja, apalagi menurun. Harus lebih baik. Kemudian be better one is not enough, maka kita perlu menjadi be a best one, menjadi yang terbaik. Terbaik dengan yang kita punya, ya kan? Menjadi ahli. Ketika kalian di Transen, kalian suka dengan yang namanya penelitian terhadap luar angkasa, fokuslah di situ, kemudian jadilah yang terbaik di situ. Punya visi, punya mimpi-mimpi ke depan. Jangan bekerja untuk mewujudkan mimpinya orang lain. Jangan, tapi berusahalah untuk bisa mencapai misimu. Jadi kalau misalnya kita hanya menjadi buruh selamanya, itu kan kita sebenarnya sedang mewujudkan mimpinya orang lain. Mimpinya kita, nanti saja kalau aku sudah sukses. Kan begitu? Ya, maka be a best one. Jadilah yang terbaik. Cari keahlianmu di mana, jadilah yang terbaik di situ untuk menggapai mimpi-mimpimu. Dan satu lagi tingkat yang lebih tinggi dari best adalah to be excellent. Menjadi yang sempurna. Tapi sempurna bukan berarti tanpa cacat. Sempurna adalah dengan keahlian kita, kemudian kita bisa memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Tidak hanya egois, eksklusif dengan keterbaikan kita, tapi dari kebaikan kita itu bisa memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Karena sejarah ya, tidak hanya mencatat orang-orang yang berduit saja, tetapi sejarah mencatat orang-orang yang manfaatnya sampai sekarang itu bisa dirasakan. Seperti siapa? Muhammad Al-Fatih dikenal, ya kan? Kemudian kalau perempuan ada nggak? Siapa? Aisyah, Khadijah binti Khuwailid. Saya sampai jam berapa Mbak? Umurnya habis ya? Iya. Oh iya. Oke, baiklah, sebagai penutup ada kisahnya saudaranya Umar. Ada yang pernah tahu tuh? Fatimah binti Khattab. Ya, tentang keislamannya itu juga tentang pilihan hidup. Bahwa ketika mau tetap dengan kekafirannya, dia akan tenang, dijamu, dikasih harta yang banyak oleh para penggede-penggedenya di Mekah gitu ya. Tapi kemudian dengan kegigihannya Fatimah binti Khattab, kemudian dia yakin dengan keteguhan imannya, akhirnya saudaranya Umar bin Khattab mau menjadi bagian dari Islam juga. Dan dari situ kemudian muncul kebaikan berikutnya, karena Umar bin Khattab itu adalah orang yang sangat ditakuti, sehingga keislamannya kemudian tidak menjadikan orang mau membunuh Umar, nggak ada yang berani. Ketika dulu Umar belum masuk Islam, ketika ada yang orang masuk Islam pasti dibunuh, disiksa, ya kan? Tapi semenjak Umar masuk Islam, nggak sembunyi-sembunyi, langsung
aku masuk Islam gini Bapak ngomong. Itu kalau Umar yang masuk Islam. Tapi kalau yang lain sembunyi-sembunyi karena apa? Takut, ya kan? Nah itu. Jadi itu nih teman-teman, mohon maaf ini waktunya juga sudah hampir habis. Tapi satu pesan saya yang terakhir, bahwa di pondok ini adalah zona nyaman. Nyaman sekali. Bagaimana kalian punya niat buruk saja tidak pernah tercapai. Aku pengen nonton TV, kangen banget, nggak bisa. Aku pengen jalan-jalan, bosen, nggak bisa. Aku malas bangun tidur, aku nggak mau sholat malam. Akhirnya sholat malam juga. Kalian punya niat buruk aja nggak terlaksana di sini, gitu kan? Tapi ketika tadi sudah saya sampaikan, satu langkah kalian keluar dari pondok, itulah zona kehidupan yang sesungguhnya. Ketika kalian bisa terjun ke masyarakat, apakah kalian bisa mempertahankan hijab kalian? Apakah bisa tetap mempertahankan pakaian yang syar'i? Apakah kaos kakinya bisa istiqomah? Kaos kaki ini sulit loh guys, betul nggak? Di pondok aja sulit, apalagi nanti kalau di rumah, ya kan? Itu berat gitu ya. Belum lagi nanti ketika kalian, saya yakin ini yang paling berat, biasanya titik perubahannya itu ada di ketika kalian menjadi seorang mahasiswa. Jadi ketika kalian menjadi mahasiswa, di situ adalah mulai titik kalian akan bebas memilih, mau memilih istiqomah, melipir sidik rada akeh, atau melipir banget, atau minggir banget. Yang kemudian banyak loh yang lulusan santri kemudian ketika keluar biasa aja, cuman kalau cerita itu begini, saya dulu jilbabnya besar loh Us, sama Ustaz itu besar lagi, tapi sekarang sudah enggak. Loh kenapa? Dengan bangganya, soalnya udah gak ada temennya, ya kan? Sekarang ini nggak pakai kaos kaki, ya udah biasa aja, temennya juga enggak. Seolah-olah dosa dan tidak dosa itu sudah nggak ada di sini ketika kamu ada di pondok itu. Yang ada hanya tren. Dan yang ada ketika mau melakukan kebaikan itu, berat, yang itu banyak. Maka pesan saya, ketika keluar dari pondok, pertahankanlah akidah kalian. Ketika akidah kalian kuat, apapun lingkungannya, maka tidak akan berpengaruh terhadap kalian. Tapi jika kalian dari sekarang menyadari bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap kalian, maka ubahlah lingkungan tersebut. Ya, jadi jangan mudah terbawa arus, tapi ketika kita masuk di situ kemudian kita membawa perubahan. Jadi saya ketika masuk dunia kerja, di tempat kerja itu saya buat perubahan. Yuk Mbak ngaji yuk Mbak sholat yuk. Jadi saya buat, kemudian yuk Mbak kita ada murojaah hafalannya yuk. Saya buat seperti itu. Di tempat saya belajar selalu saya buat seperti itu. Karena apa? Biar lingkungan saya dimanapun berada itu selalu ada murojaah, selalu menjaga tentang nasihat-nasihat, selalu saya buat seperti itu. Sehingga dimanapun saya berada, lingkungan saya selalu baik. Karena saya menyadari bahwa saya ini lemah, tanpa lingkungan yang baik saya menjadi pribadi yang lemah. Demikian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangannya. Al-birrul manitaqo. Jazakumullahu khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.